Halo Daily Social TV, selamat malam. Ketemu lagi dengan gue Wiku. Gue adalah Chief Editor Daily Social /Gadget. Selamat datang di Kamis Tekno atau Kamtek. Nah, kita habis liburan lumayan, liburan dari sejak WFA kali ya? Enggak. Itu WFA ya, work from home. Kita habis liburan Lebaran. Minal aidin juga buat yang nonton. Mohon maaf lahir batin. Kita mulai lagi nih acaranya setiap rutin, setiap Kamis. Kita bakalan ngomongin berbagai hal yang terkait tentang teknologi. Untuk hari ini, seperti poster tadi sebelum acara udah disebutin juga di judul, kita bakalan ngomongin tentang virtual reality dan korelasinya dengan dunia pendidikan. Ada apa sih? Apa yang bisa dikolaborasiin? Trennya seperti apa? Segala macam. Nah, untuk itu kita udah ada narasumber kita nih, Mas Andes. Halo Mas Andes, selamat malam. Halo Mas Viko, selamat malam. Halo teman-teman deh semua. Ya. Kita Ya, lama banget ya nggak ketemu. Terakhir ketemu kapan kita? Sebelum ini. Sebelum iya. lu sibuk jalan-jalan keliling Indonesia. Ini ya, apa? Oh, Memviarkan sekolah-sekolah di Indonesia. iya. Jadi kayak ini bro, kayak anak band gue jadi. Kayak anak band ya. Berasa kayak anak band gila, roadshow. Nah, Ya, cuma alhamdulillah memperkenalkan VR ke guru-guru ya, terutama yang di luar Jabodetabek, Mas Viko. Itu pengalaman yang luar biasa banget sih buat kita semua. iya. Nah, sebelum kita langsung masuk ke ngobrol-ngobrol nih, ini Siap. udah ada yang nonton. Kalau ada yang nonton mau pertanyaan bisa di kolom komentar atau nanti setelah ngedengerin penjelasan dari Mas Andes bisa langsung tulis saja di kolom komentar, nanti saya akan nyebutin si pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sebelum kita mulai segala macam nih, boleh dijelasin dikit dulu nggak Mas Andes, si Sinta VR itu lagi ngapain sih sekarang setelah lu yang tadi tuh jadi anak band dalam tanda kutip ya, VR-kan pendidikan Indonesia. Selain itu lagi ngembangin apa? Mungkin ada update sedikit dari Sinta VR. Monggo, Siap. silakan. Ya, thank you banget nih Mas Iko udah ngundang gue lagi ke, ini gue lu aja ya, biar santai ya. Ya, Nggak biar apa-apa santai. ya. Konsepnya ngobrol santai. Siap. Iya. Thank you banget udah ngundang gue lagi mewakili Sinta VR juga. Mohon maaf lahir batin buat Mas Wiko dan juga adminnya dan juga teman-teman yang menyaksikan. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata dan salah-salah bicara atau bercanda gitu ya. Mohon dimaafkan. Kalau Sinta VR sendiri, sebenarnya pas 2018 itu kan kita sempet tuh ya, Mas Iku ya sama Daily Social kita sempet kolaborasi itu ya untuk bikin, kalau Mas Iku inget yang game kolaboratif yang competition game kita tuh, yang Mindfolk gitu ya 2018. Terus kemudian sampai di akhir 2018, terus kemudian maju ke 2019 kita ke fokus ke pendidikan. Nah sebenarnya ada backgroundnya nih Mas Iku di balik itu semua. Jadi nggak ujuk-ujuk ya. iya, jadi sebenarnya kalau dari Sinta VR sendiri kan kita memang dari tahun 2016 ya secara legal company kita berdiri gitu. Tapi kalau dari gue sendiri dari 2015 emang udah ngulik-ngulik VR gitu. Nah, yang pertama kali ketika gue pertama kali megang barang alat VR itu, karena mungkin background gue dari sains ya, gue dari fisika nih Mas Wiko. Ketika gue pertama kali megang tuh alat VR, yang kepikiran di gue adalah, wah ini bisa banget nih buat buat pendidikan kan, gitu. Otaknya udah pasti ke sana gitu. Nah, tapi pada saat itu tahun 2016, 2017 sampai 2018 itu bisa dibilang adopsi virtual reality untuk pendidikan itu masih rendah banget. Padahal demand-nya banyak gitu. Kalau misalkan teman-teman nanti dan Mausiku misalkan nanti googling gitu ya, demand dan supply-nya konten VR untuk pendidikan, itu ada data baru dari Superdata dari Nielsen. Itu gap antara demand sama supply-nya itu 57%, bro. Gede banget.
Gede banget. Jadi demand-nya banyak, supply-nya masih dikit banget. Nah, itu terjadi sepanjang 2016, 2017, 2018 karena memang belum siapnya pertama ya konten. Konten. Gitu. Konten yang banyak beredar konten untuk game, of course ya, Pasti. gitu. Dan juga konten-konten untuk perusahaan-perusahaan kayak yang B2B services gitu ya, untuk manufacture, untuk properti dan sebagainya. Tapi untuk pendidikan dan training ini sendiri masih kecil banget. Itu yang pertama. Yang kedua ini nih, kenapa kita akhirnya 2019 memutuskan, ayolah kita berjuang nih buat pendidikan Indonesia. Yang kedua adalah alat. Alatnya. Jadi sepanjang 2016 sampai 2018 ya, VR itu masih mahal banget. Benar. Gila, satu set itu bisa 35 juta ya, kalau misalkan mau bagus ya, gitu. Nah, sebenarnya kan kita tahu nih ada jenis VR yang bisa murah sebenarnya, affordable. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar Google Cardboard ya, jadi VR yang pakai smartphone, nah terus pakai cardboard yang dari kardus yang dari Google, harganya cuma 50 ribuan cardboard itu. Nah, tapi lagi-lagi si smartphone-nya itu kalau kita mundur 2016 sampai 2017, smartphone-nya belum pada kuat dulu. Iya, belum pada bagus. Tapi di 2018 akhir sampai 2019 barulah muncul tuh smartphone yang harganya, gue nggak mau nyebut merek ya, tapi harganya di bawah 3 juta gitu ya, bahkan di bawah 2,5 juta, tapi RAM-nya udah bagus, udah mumpuni, terus prosesornya juga udah mumpuni, sehingga dia bisa mainin VR dengan lebih bagus dibandingkan 2 tahun yang lalu. Nah, disinilah momen dimana, udah pas nih antara hardware dan kebutuhan. Nah, tinggal kontennya gitu. Nah, so that's why kita akhirnya oke lah, karena memang demand atau kebutuhan untuk VR konten untuk edukasi ini sedemikian banyaknya, apalagi untuk Indonesia ya. Jadinya ya udah, oke, kita fokus ke sini karena kita juga kalau dari segi bisnis kita juga nggak pengen B2B doang nih Mas. Kita memang harus ada produk yang memang yang pertama dari segi bisnis bisa scale, ya, yang kedua juga bisa punya impact besar buat Indonesia. Itu sih sebenarnya yang mau kita misi dan visi kita ke sana. Nah, makanya kita choose 2019, oke, kita fokus ke pendidikan. Kita mulai roadshow ke sekolah-sekolah, kita ngasih tahu bagaimana cara membuat VR dengan gampang, kayak gitu Mas. Oh, I see. Berarti tadi gue mencatat ada 2 sih ya. Yang pertama adalah harga VR masih mahal, sama hardware yang mendukung penyajian kontennya ya. Di tahun sekarang lumayan bisa ketemu tuh titik equilibrium lah kasarnya. Jadi si handphonenya udah bisa support, sama si VR-nya yang udah mulai murah tapi bagus gitu ya. Maksudnya tidak semahal yang buat game advance, tapi dia bisa support gitu ya. Betul. Nah, karena sebenarnya untuk pendidikan juga dia nggak perlu, kalau misalnya Mas Wiko tahu kan ada alat VR yang pakai PC itu ya. Ya, yang digendong itu. Iya, terus atau pakai PC beneran tuh yang gede-gede itu kan. Iya, benar. Nah, sebenarnya kalau untuk penggunaan di pendidikan khususnya K12 ya, dari kindergarten, dari TK sampai SMK gitu ya, itu sebenarnya nggak terlalu butuh PC yang VR yang advance kayak gitu. Gitu. Mereka pakai smartphone pun sebenarnya udah cukup gitu. I see. Iya. Emang berarti dari awal si Sinta VR mau udah ngincer gue pengen ke pendidikan gara-gara background lu juga ya. Dan akhirnya kita ketemu di situ. Kalau dulu kan selain game ya, lu tuh bikin game yang FPS kan ya? Iya, multiplayer VR. Terus lu bikin ini lagi animasi kan ya? Animasi juga bisa pakai VR kan ya? Atau itu beda ya? Bisa pakai VR juga? Iya, animasi bisa pakai VR, cuma VR-nya masih ini juga pembuatannya juga lumayan juga kalau kita bikin animasi pakai VR.
Nah, sekarang nih yang pendidikan ini lu cuman bikin kontennya doang atau lu bikin platformnya juga? Karena kalau yang game kan lu bikin dari awal kan, segala macam lah, aset, engine segala macam. Nah, kalau yang sekarang lu bikinnya eh, bikin platformnya doang atau lu mengajarkan buat si sesekolahnya atau prosesnya gimana sih? Lu jalan-jalan yang tadi lu cerita jalan-jalan ke sekolahan tuh akhirnya lu ngapain sih di sekolahnya gitu? Oke, kalau jalan-jalannya sih gue kebanyakan makan, Mas. Pasti ya itu. Jadi lu sebetulnya Gila lu. pengen makan traveling terus ya udah deh satu deh VR-nya gitu. Jadi ya yang kita bikin, nah ini uniknya nih Mas, kalau kita ngomongin penggunaan teknologi untuk pendidikan ya, terutama yang terkait sama media gitu ya, media pembelajaran. Berarti kan kalau VR dalam hal ini terkaitnya masuknya ke media pembelajaran kan ya. Karena kan teknologi pendidikan ada banyak nih cabang-cabangnya. Ada yang school management system, learning management system. Nah, kalau yang VR ini masuknya media pembelajaran. Nah, si media pembelajaran ini dia punya apa namanya positioning yang unik banget nih Mas. Karena ketika kita ngomongin pengaplikasian media pembelajaran baru untuk sekolah-sekolah, itu kontennya mau nggak mau harus datang dari gurunya sendiri. Oh, I see. Itu nggak bisa dari gue, nggak bisa dari anak-anak developer gue, atau mungkin nggak bisa dari Mas Wiko pun mungkin nggak bisa gitu, karena ketika kita ngomongin pengaplikasian media pembelajaran di satu sekolah, nah itu kita mengaitkan sama apa namanya pedagogi. Jadi bagaimana guru itu atau sekolah itu mengerti behavior kelas ini seperti apa, sehingga mereka bikin kontennya harus bikin sendiri. Oh, I see. Ini sih agak-agak luput karena kalau kita kan jadi dari media teknologi kan biasanya mengajak berinovasi ya. Jadi karena kalau mengajak berinovasi kan biasanya menyodorkan nih, oh ini VR tuh bisa gini di luar. Gue pernah ke Computex itu si Intel tuh apa namanya mamerin bahwa kedokteran tuh bisa melakukan prosedur bedah virtual untuk belajar dan segala macam-macam. Itu kan dari si pembuat ya bukan pembuat si pemilik hardware dari gua media gitu. Ternyata harus ada dari sekolahnya ya. Harus. Karena mereka yang tahu kondisinya kali ya, mereka yang tahu psikologisnya si anak didik mereka, kondisi sekolahnya kan pasti beda-beda juga. I see. Terus berarti lu hitungannya berkolaborasi, berarti kan lu mengenalkan teknologinya, sedangkan si guru-gurunya yang membuat kontennya gitu ya berarti ya? Ya, nah karena kita sadar bahwa secanggih apapun teknologi media pembelajaran, kalau mau diaplikasikan ke sekolah, itu konten dan konsep itu harus datang dari guru. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya gua sama teman-teman Sinta VR ini membuat guru bisa bikin konten VR dengan gampang. Nah sekarang masalahnya di Indonesia ini, kalau dari data Pusdatin ya yang terbaru, itu guru-guru yang istilahnya sudah adopt dengan IT itu masih masih 40%, Mas. Oh, 40. Ya, 40%. Jumlah guru di Indonesia itu ada yang aktif ya, itu ada sekitar kalau nggak salah ya, itu sekitar 3 juta guru. 3 juta 40% berarti berapa tuh? Iya, masih 40%-nya gitu kan. Padahal penetrasi internet kalau nggak salah ya, itu udah 70% kan masuk ke udah banyak banget. Nah, artinya di sini ada gap banget nih. Kayak 70% pasti siswanya udah pakai internet, itu udah pasti. Tuh, sebenarnya 40% gurunya sih baru 40% gitu, yang 70% terus 40%-nya dari 70% itu yang bisa adopt gitu dengan itu. Nah, di sini kita berpikir ini internet aja masih kayak gini kan, apalagi kalau VR. itu nyambung ke pertanyaan gue selanjutnya gitu. Orang di startup aja VR tuh masih kayak apa ya, high tech gitulah.
bukan deep tech ya, kalau deep tech kan AI dan segala macam, ini kayak high tech karena barangnya masih mahal, pengembangannya juga masih susah, platform buat bikinnya. Sekarang lu bawa itu ke guru-guru yang tadi kan 40% masih baru 40% yang melek gitu. Jadi kan lu kayak tantangannya lumayan gede banget gitu. Ya, benar. Kalau dilihat dari situ, wah gila nih. Ini gimana nih caranya? Itu yang pertama. Itu baru poin satu loh, Mas. Poin poin yang keduanya nih, yang lucunya kan untuk bikin konten VR kan biasanya kita harus ngoding kan. Mana ada guru yang punya waktu ngoding coba? Kalaupun mereka bisa ya. Yeah. Pasti ada sih, tapi persentasenya sudah kecil banget. Kecil banget. Waktunya juga susah juga, maka harus belajar, ngecek ulangan lah, apalah segala macam. Nah, terus yang kedua nih, kalau untuk bikin konten VR itu kan biasanya lu pakai game engine kan, ya either pakai Unity gitu kan yang udah banyak dikenal orang, atau pakai Unreal Engine gitu kan yang udah banyak dikenal orang. Dua ini yang biasa digunakan. Nah, untuk bisa ngeran game engine ini kan kita butuh laptop yang juga bagus speknya gitu kan, sama GPU-nya. Nah, sementara guru-guru di Indonesia pas gue roadshow itu ya memang laptop yang prosesornya i3, RAM-nya istilahnya RAM-nya 4 GB pun itu udah mewah banget, Mas. Mewah banget. Gue jadi kayak guru yang bawa laptop i5 gitu ya, terus RAM-nya misalkan 4 GB atau 8 GB, itu benar-benar udah guru mewah sebenarnya. Guru mewah banget. Jadi itu permasalahan yang kedua. Nah, sekarang gue mikir kan, ini dari demand sebenarnya mereka butuh banget. Jadi insight-insight yang kita dapat dari partner-partner kita ya. Kita partneran sama Seamolek, kita partneran sama banyak sekali institusi yang bergerak di bidang pendidikan. Insight-insightnya adalah memang guru-guru dan sekolah-sekolah ini demand-nya gede banget gitu loh untuk VR ini ya. Sebenarnya nggak cuma VR dan AR gitu. Tapi karena gue juga karena gue fokus di VR. Nah, untuk VR demand mereka juga besar sebenarnya. Nah, cuma pertanyaannya, mereka pengen demand-nya besar, tapi mereka nggak mampu mengembangkan konten. Kalaupun mereka mau mengembangkan konten, misalnya nge-hire gue nih, vendor gitu ya, atau freelance. Satu konten misalkan, let's say mereka mau bikin deh konten ini pelajaran biologi atau pelajaran atau pelajaran ini tentang Candi Borobudur gitu kan. Ya. Satu konten aja paling murah mungkin bisa 10 juta gitu kan. Dikali berapa konten gitu. Ratusan juta, Mas Wiku. Nah, dengan budget ini belum alatnya ya, baru konten. Dengan budget sebesar ini dan juga kalau misalkan kita tarik data dari data-data penggunaan dana bantuan operasional sekolah ya untuk media pembelajaran, itu rata-rata sekolah itu in average mereka cuma mengeluarkan untuk media pembelajaran ini ya setahun itu rata-rata cuma 45-50 juta, Mas. Jadi kalau setahun loh. Iya, rata-rata kebanyakan ya dana bosan untuk operasional ya, untuk infrastruktur, operasional, perpustakaan, buku dan sebagainya. Nah, untuk media pembelajaran ini kecil banget gitu. Jadi gimana mereka mau ngedop teknologi yang harganya ratusan juta gitu kan? Nah, akhirnya kita bikin solusi. Oke lah, kita bikin platform, Mas, kata lo tadi benar, Sinta VR, kita bikin produk platform pendidikan namanya Milea Lab. Nah, jadi bayangin, Mas, lu guru nih, Mas. Iya. Nggak punya background IT sama sekali. Ya. Terus laptop lu cuma i3 misalkan. Ya kan? RAM-nya cuma 2 GB misalkan. Gitu. Tapi gimana caranya gue bisa bikin konten VR nih buat anak murid gue? Nah, dengan si Milea Lab ini even lu nggak bisa ngoding, lu bisa tetap bikin konten VR. Jadi kayak lu main Minecraft lah, atau lebih gampangnya kalau software design kan sekarang ada tuh yang Canva tuh.
plug and play lah kasarnya ya. Iya, Tap kayak lu tap tinggal doang. drag and drop, Ya, drag terus and lu drop. pilih interaksinya apa, masukin Iya, iya. suara, terus masukin apa namanya annotation, terus bikin animasi, terus kemudian lu embed video YouTube, video 360 ke situ. Nah, kemudian lu simpan di cloud, karena kita sistemnya cloud, terus mereka bisa bikin classroom. Nah, classroom itu nanti bisa diakses sama siswanya. Nah, siswanya Oh, mau dia pakai, mau dia ada alat VR ataupun nggak ada alat VR, tetap masih bisa ngoperasiin I see. gitu. Jadi kita bikin dengan step yang sangat mudah untuk guru-guru ini. Akhirnya kita 2019 roadshow kan. Nah, roadshow itu sebenarnya juga waktu kita untuk ngambilin feedback sih dari mereka. Oh, buat input Gitu. ya sekalian ya. Lu ngetes Ya. sekalian kalau inilah ya A/B test lah ya kalau di istilahnya di startup ya. Lu bikin terus buat Iya. dikasih masukan. Nah, alhamdulillahnya nih Mas, dengan menggunakan Mililab ini kita ngelatih guru-guru. Itu biasanya kalau kita latihan ke satu kota gitu ya. Jadi kita metode latihannya kita ke satu kota nih, misalkan let's say ke Gresik gitu ya. Nah, kita udah kerjasama nih sama apa namanya asosiasi guru yang ada di sana. Jadi mereka ngumpulin langsung, misalkan berapa puluh sekolah datang gitu kan. Ya udah Enggak. kita latihan. Lu datengin satu-satu ya. Jadi lu udah ada partner Enggak. lokal lah, lokalnya Ya. buat ngumpulin. Ya, jadi lebih mudah. Oh, I see. Iya. Nah, kita ngelatih itu 4 jam biasanya. 4 jam, jadi 2 jam itu teori, jadi kita jelasin VR tuh apa, terus kita ngajak mereka main VR gitu kan. Nah, 2 jam berikutnya benar-benar belajar dari nol. Dan alhamdulillahnya bisa. Pada bisa. Ini Bisa. dan ini harus digaris bawah bahwa lu sekolahnya nggak sekolah dalam tanda bukan sekolah elit ya. Maksudnya sekolahnya sekolah yang di daerah kan ya. Yes, Nggak semuanya di kota doang kan, berarti maksudnya tingkat apa ya, segmentasinya bukan daerah kota yang sehari-hari terpapar sama internet dan teknologi kan, lu ke daerah juga yang mungkin di sana aksesnya masih 3G atau apa segala macam yang maksudnya yang nggak terlalu terpapar dengan kemajuan teknologi, dan lu bisa ngajarin ke mereka dan mereka pada bisa bikin produk. Ya, alhamdulillah mereka bisa. Ya, betul. Mereka bisa. Nah, uniknya di sini Mas. Jadi kan si Mililab ini, gue boleh share nggak untuk ngasih boleh. sedikit insight? Oke. Ini yang tadi ya platform yang kita obrolin nih, apa namanya yang lu kembangin ya? Iya, minta izin ya Mas Wiku ya. Buat sebentar. Ini lu mulain dari apa? Nol atau lu ada engine terus lu masking lagi untuk sesuai dengan lokal, atau memang lu benar-benar build from scratch si platform ini? Nah, pertanyaan yang bagus. Kita mixing. Bagus sih. Kalau gue baru mau bilang bahwa sebetulnya kan kalau zaman dulu ya, zaman angkatan sarap gua nih 2010 gitu kan, pride untuk build from scratch itu masih tinggi ya. Tapi kalau sekarang kan lu apa bikin dari tools juga nggak apa-apa, yang penting punya ide lokalisasi apa melokalkan yang si sesuai dengan si segmentasi yang pengen lu sasar gitu. Nah ini ya Mililab. Ya, ini jadi udah kelihatan Mas ya? Ya udah, siap. Nah ini jadi ya ini si platform kreatornya. Jadi ada dua nih, ada yang kreator buat nge-create-nya. Ini dioperasiin di komputer atau di laptop ya. Ini admin kasarnya, kreator tuh kayak yang bikin kontennya ya. Ya betul. Si gurunya lah ya. Ini ya, ini gurunya nih yang pakai ini. Nah misalkan nih, nah di sini kan udah ada banyak nih aset-aset library ya. Aduh udah banyak banget. Misalkan, let's say gue mau ngasih, inilah, ini ada. Ini bikin PAUD. Ya, ini udah ada nih langsung. Jadi tinggal di drag aja gitu kan. Nah, ini apa lu tadi ngedrag apa ya? TK. Iya nih, TK Al-Madinah. Atau kalau udah langsung jadi ya. Oh. Iya, atau kalau mau yang lebih luas
lagi ada nih, misalkan kita mau belajar, misalkan kita mau belajar tentang sosiologi gitu ya, kayak misalkan bagaimana sih kehidupan di daerah apa yang orang-orang yang menengah ke bawah gitu misalkan. Jadi belajar tentang tenggang rasa atau apa. Nah ini ada area perkampungan nih. Ini tinggal gua drag taruh sini. Nah ini udah. Nah ini daerah Slumber nih kan. Nah ini tinggal skalanya gue gedein supaya normal. Lebih luas. Oh Ya. iya, jadi ukuran. Oh ini dia ada tempat sampah nih. Lu berdiri di tempat sampah orang ini. Nah, oh I see. Nah di sini kan kita bisa apa ngeset gitu kan. Nah ini kita mau kemana aja, kita mau belajar apa. Nah terus kemudian nah aset-aset yang lain kayak di sini ada warung, ada toko gitu misalkan di sini ada warung. Itu dong nah, ini tadi contohin warung dong. pecel. Nah ini menurut gue gokil banget sih. Ini kearifan lokal nih ya. Yeah. Seangkringan tuh lihat lo. Gokil cuy. Ini cuma di sini doang nih yang punya angkringan nih asetnya. ini sih Des, gue melihat ini setelah gue pikir-pikir gue ngerasa kayak SketchUp. Lu tahu nggak sih SketchUp? SketchUp itu kan sih kalau nggak salah ini juga ada yang free-nya juga ya. Kayak lu bikin tapi bukan buat arsitek, tapi mirip modul-modul gitu. Jadi kayak lu kalau mau bikin apa itu lu tinggal pluginnya misalkan pintu, lu pintunya tinggal drag jadilah pintu segala macam. Atau lu mau bikin sendiri juga bisa. Jadi ini sebenarnya mirip kayak gitu, kayak lu mau bikin environment tertentu, misalkan mau mengajarkan pentingnya MCK misalkan kan. Jadi lu bisa nge-break terus ini habis makan lu harus cuci gitu ya. Si gurunya tuh menjelaskan dengan bantuan visual dari si Melia Lab ini gitu ya. Ya, nah ini misalnya ada orang rokok nih kan. Ngerokok. Preman. Nah ini kalau ini untuk belajar kimia nih. Jadi ketika orang rokok, nah lu bisa ngeliat nih, kelihatan kan nih. Apa namanya? Molekul-molekul yang ada di rokok itu. Oh, I see. Nah, ini sebenarnya untuk apa? Bisa juga dipakai untuk belajar kimia. Nah, jadi terus kemudian di sini ada interaksi nih, Mas Wiku. Oh. Kelihatan ya? Nah, interaksi ini gue bisa tarik ke sini, misalkan gini set. Nah, ini gue bisa naruh keterangan. Ya, keterangan dan juga ini kalau gue tekan tombol record, gue bisa masukin suara gue. Jadi gurunya bisa masukin suara gitu kan. Jadi seolah-olah ngobrol. Gitu kan. Weh mas ngapain nih? Lagi ngerokok nih asik banget gitu kan. Nah terus, nah di sini juga ada standpoint nih. Standpoint kalau gue geser. Nah gunanya standpoint ini, itu buat nanti siswanya bisa menelusuri kampung ini mas. Oh ya, ini gue pernah lihat contoh dari yang lu share deh, seinget gue. Jadi dia kayak bikin quest gitu ya, si muridnya bisa ngarahin muridnya untuk jalan ke lokasi tertentu, dan di lokasi itu ada interaksi materi juga kan, bisa juga kan? Betul. Kayak kita bisa masukin YouTube video, bisa masukin 360 video, jadi semuanya lengkap dah. Dan juga, nah ini yang kita punya juga, jadi si guru juga bisa bikin quiz. Oh, I see. Jadi kalau gua klik ini, nah ini kan ada bacaan add quiz nih. Nah ini kalau gua klik, nah dia bisa ada quiz editornya. Jadi gurunya bisa nentuin grade, passing grade, sama naruh pertanyaan segala macam. Nanti hasilnya itu real time bisa diakses sama gurunya. Jadi kita ada sistemnya juga. Jadi kayak bikin ulangan bisa dong dari sini, ulangan VR. Bisa, emang bisa. Bisa banget. Nah, ini Mama, Bapak ajarin, aku mau ulangan. Ulangannya lewat mana kertasnya? Ini lewat VR. Nanti buka di handphone. Wah, keren. Jadi sekeluarga itu ngerjain tugasnya pakai ini Google VR semua di ruang keluarga.
Nah ini Mas, gua di sini juga untuk scene-scene yang udah dibikin kan terus di save, dia bisa di load lagi kan ya. Nah ini kan kita pakai apa namanya cloud ya, Hmm. jadinya bisa langsung diakses nih. Oh, ini yang udah pernah lu Nah buat misalkan ya. gue klik yang ini, Oh. ya udah pernah gue buat dan guru-guru buat juga. Hmm. Nah misalkan gue klik yang ini nih, Ini nggak override-nya. nah dia langsung manggil nih, langsung manggil dari cloud. Hmm. Nah ini yang gue bikin iseng-iseng waktu itu. Ada Jadi animasi airnya juga bisa gerak ya. Nice. iya. Wih, Nah ini misalkan, banjir. nah ini perkampungan ini banjir misalkan nih ya, Mas Wiko. Wah, ada yang kebakaran, kasihan. Iya. Nah di sini ada quest sebenarnya. Ini. Jadi gimana caranya kita nyelamatin si bapak-bapak ini? Nice, nice. Ya kan? Aduh gimana nih? Nah, terus pilihannya dia nggak ada alat penolong apa-apa kecuali botol-botol yang ada di bawah ini nih. Hmm. Nah, di botol-botol ini nanti Oh, ada infonya nih. soal. Ya, Wah, gue nggak bisa jawab nih. pokoknya nanti dia quest-nya itu adalah gimana caranya apa namanya dengan menggunakan botol ini dia harus milih botol yang mana yang digunakan untuk bisa nyelamatin si bapak-bapak ini gitu. Nah, jadinya kebayangkan kita belajar ini kan sebenarnya pelajaran fisika ya. Hmm. Tapi dengan menggunakan skenario ini tuh anak-anak jadi ngerasa oh iya ya ini kalau kejadian kayak gini tuh ilmu fisika tuh kepake gitu loh, Oke. sadar atau nggak sadar gitu kan. Terus nanti juga ada pertanyaan kenapa sih di yang banjir ini tapi rumah yang ini tetap bisa kebakaran gitu, kok Oh, iya kayak gitu. jadi anaknya jadi ini ya. Lu belajar fisika buat apa? Ini buat banjir nih. Kalau ada ini gue bisa nolong ya gini-gini. Kalau Iya kalau dan yang masih banyak lagi sih. interaktif kayak gini ya, kan kalau misalkan pakai VR tuh, Hmm? lu ininya gimana? Mencetnya segala macam. Kalau misalkan nggak VR kan lu bisa ngeklik-klik. Kalau VR berarti lu harus buttonnya apa? Harus pakai alat VR yang bisa button atau gimana? Enggak sih, kita pakai metode yang ini Mas, kalau pakai head tracking. Jadi kalau Oh, kita kayak tadi udah kan langsung. standpoint tuh. Iya, kalau kita arahin, set, dia jalan langsung ke titik itu. Pointernya nyesuaiin gerak kepala lu ya. Oh, asik. Berarti benar-benar Iya, nggak perlu ini ya, nggak perlu apa sih namanya stick ya, nggak perlu stick ya. Lu bisa pakai pointer gitu juga. iya, tapi kalaupun Bisa mau pakai juga. stick, itu kan sebenarnya ya ada juga aset-aset animasi yang bisa gue explode. Jadi bisa dieksploit. Jadi misalkan organ tubuh, Ya, tadi gue lupa nunjukin sih. Jadi ada organ tubuh, kalau gue klik dia ke explode gitu kan. uh. Atau mesin gitu, kalau gue klik dia ke explode gitu. Nah itu dia ngekliknya bisa pakai Bluetooth controller Mas yang harganya cuma Oh, 25 ribuan, tinggal beli aja. iya, iya. Oh, bisa pakai itu. Atau iya, atau bisa pakai ini apa kalau Google Cardboard kan sebenarnya ada tombolnya tuh Yang di pinggir. di atas, pakai itu Bisa aja. juga. Jadi praktis. Nah, gue penasaran sih setelah tadi lihat demo-demo gitu ya. Rata-rata kontennya tentang pendidikan apa yang dibikin sama si guru-guru? Rata-rata Semua guru rata-rata sesuai dengan pelajarannya dia pada semangat bikin atau ada misalkan kayak yang lebih banyak bikin konten tuh mata pelajaran apa gitu misalkan. Nah ini menarik nih karena beda-beda. Kalau kita ngomongin SD gitu ya, biasanya guru-guru SD yang udah kita latih, kita sertifikasi dan juga ada yang ikut kompetisi juga. Mereka biasanya bikin konsep yang mencampur subjek-subjek pelajaran. Oh, I see. Gitu. Misalkan pelajaran tentang prasejarah gitu ya, atau iya prasejarah gitu kan. Nah mereka nyambungin tuh antara sejarah dan juga pelajaran bahasa Inggris, misalkan mereka berlatih vocabulary gitu. Karena kan kalau SD kan mereka lebih banyaknya justru si guru-guru ini harus istilahnya menstimulus anak-anaknya itu untuk berpikir di luar dari apa namanya berpikir secara lebih variatif gitu loh.
di luar dari si subjeknya itu sendiri gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin SMP sama SMA, nah ini mungkin lebih ke yang tadi tuh, yang contoh yang fisika banjir-banjir tadi tuh. Jadi kayak kita istilahnya belajar untuk bikin skenario yang secara real. Nah, gimana aplikasinya itu ketika diaplikasikan ke mata pelajarannya dia. Oh, I see. Nah, jatuhnya jadi HOTS, Mas. High Order Thinking Skills. Oh, ya. Itunya. Jadi ya kalau di dunia pendidikan kan ada order thinking skills, karena HOTS itu kan yang paling tinggi tuh. Dari mulai memahami, pokoknya paling puncak itu dia bisa mengkonstruk solusi dari permasalahan yang dia hadapi gitu. Oh, I see. Sorry, tadi gue lupa nanya. Yang lu datengin itu sekolahnya SD, SMP atau campur atau rata-rata campur? Campur. Bahkan SD juga banyak yang apa namanya ikut ini. Anak. Oh iya. Kalau dari pas lu ngajarin si gurunya ya, lu sampai ngelihat nggak si gurunya mengaplikasikannya ke si muridnya? Gimana sih si si muridnya tuh antusias atau ini sih gue udah biasa di rumah, sini nih gue pakai, misalnya atau dia wah seru nih guru gue sekarang udah nggak gaptek lah kasarnya, udah seirama nih, udah sefrekuensi nih, jadi gue lebih suka belajarnya gitu atau gimana? Nah, ini uniknya ini nih. Kenapa kita juga bikin Milelab ini as a platform di mana kontennya bisa di-develop sama gurunya sendiri. Sebenarnya mau dia pakai, kalau kita ngomongin keputusan seseorang termasuk gue ya, untuk belajar, Mas, itu sebenarnya kita itu masuknya ke diri kita sendiri sebenarnya. Nah, dari sini sebenarnya si Milelab ini juga sebenarnya disusun berdasarkan pembelajaran dari jurnal-jurnal ilmiah yang tim kita pelajari dan gue juga pelajari, bahwa sebenarnya ketika orang belajar, Mas, ada keterlibatan, ini gue udah ngomongin hormon nih sekarang, tapi ini bakal nyambung nih sama pertanyaan lo. Ada keterlibatan hormon endorfin. Nah, ini pas gue baca jurnal ilmiah ini dan penelitian ini, itu gue lumayan kaget gitu, karena kan hormon endorfin ini kebanyakan disebut-sebut buat orang-orang yang ketagihan sesuatu kan. Excited gitu, kayak hormon endorfin kayak nah tapi kan si endorfin ini ketika dia bekerja atau dikeluarin gitu, dia ngerasa excited dan ningkatin engagement positifnya dia merasa senang, merasa bisa ningkatin fokus karena dia excited gitu. Cuma si endorfin ini dia nggak bisa berulang dengan level yang sama. Harus ada istilahnya moment of surprise. Iya. Jadi kayak misalkan ya, kalau misalkan gue ngasih contoh, ini yang agak buruk sih sebenarnya, contohnya orang rokok lah misalkan gitu kan, rokok misalkan, atau orang ngopi gitu ya, ngopi misalkan kopi hitam nih, hari ini americano, minggu ini americano, pasti ada satu saat di mana dia gue bosen ya sama americano nih, udahlah cappuccino deh atau apa yang ada gulanya dikit gitu kan. Nah, ketika dia ngalamin itu kan dia ada kayak ngeboost gitu, wah gila enak banget, nikmat banget gitu kan. Nah, sama sebenarnya ketika kita belajar ada pengaktifan hormon itu juga, di mana sebenarnya kita butuh moment of surprise ketika kita belajar sesuatu. Nah, moment of surprise ini bisa dari mana aja. Nah, kalau dari VR itu dari kontennya. Jadi konten-konten ini yang didevelop sama guru harus punya moment of surprise yang murid-murid itu nggak sangka. Gitu. Ketika guru datang, anak-anak kita belajar biologi ya. Oke, biologi apa nih? Sistem pernafasan. Oke, sistem pernafasan. Nah, di otak anak-anak kan kayak, aduh paru-paru nih, aduh apa nih, alveolus lah apa segala macam. Ternyata pas mereka pakai VR, mereka justru ngelihat, wah ada orang olahraga nih,
ngapain ya dia ya gitu. Wah ada orang ini nih. Jadi kayak out of di luar expectation-nya dia kan. Wah ini surprise banget nih gue bisa belajar pakai ini gitu kan. Nah terus dari situ barulah mereka itunya aktif, apa namanya surprising efeknya aktif. Terus dia bisa belajar. Nah akhirnya ya udah tergantung dari konten-konten yang dibuat gurunya. Tapi so far sih yang kita lihat untuk guru-guru yang menguji cobakan ke siswa, ya udah pasti engagementnya naik mas. sih. Apa? Mereka senang banget belajar pakai itu. Minatnya naik lagi ya. Oh, I see. Ya, cuma lagi-lagi PR-nya si gurunya nih nggak bisa nih menerapkan satu konten yang sama terus setiap saat kan. Dia harus merubah gitu loh, harus memodifikasi supaya ada surprising effect itu. Gitu, sama aja kayak misalkan yang gua tahu ya, kayak gua dulu sekolah itu kan ada guru yang mengambil angle galak. Itu kan cara dia mendidik kan. Ada yang mengambil angle humoris gitu, yang ada juga yang mengambil angle karena dia suka seni, jadi kayak pakai musik, pakai lagu lah biar orang-orang kan excited kan. Nah ini kan sebetulnya VR tuh jadi cara penyampaian bahwa guru bisa menyampaikan dengan visual kan, bahkan ada visual, terus ada interaksi juga kayak gitu kan. Jadi sebetulnya iya, dan bisa lebih bervariasi. Dan gitu. Sebenarnya kan apalagi anak-anak nggak melulu harus misalnya kayak oke, gue udah bikin VR terus tiap hari VR kan, sebenarnya nggak perlu gitu juga kan. Kayak misalkan lu bisa selang-seling, si gurunya misalkan minggu ini di akhir minggu ada VR, terus udah besoknya jalan dulu, terus ada VR lagi. Jadi nggak melulu harus selalu VR kan. Jadi itu jadi sebagai cara biar si anaknya juga variasi gitu ya. Ya. Betul mas. Nah ini juga gue juga mau nambahin sih. Ini bener banget. Jadi selama ini mungkin ya orang-orang kebanyakan berpikiran ketika kita ngomongin VR untuk pendidikan, mungkin kebanyakan orang berpikiran ini murid-murid bakal pakai VR terus-terusan gitu kan. Sama 1 jam pelajaran, sama 2 jam pelajaran. Padahal nggak gitu mas. Dari banyak sekali penelitian yang sudah dijalankan ya, baik itu di Asia ataupun di Eropa, di US, justru si VR ini itu digunakannya kalau untuk pendidikan K12 ya, dari kindergarten sampai senior high schools, itu nggak lebih dari 20 menit. Oh, I see. Maksimum 20 menit. Dan biasanya digunakan itu justru di awal. Untuk bukan di akhir, bukan di ini. Dan biasanya juga misalkan 2 jam pelajaran, misalkan 2 jam gitu ya. Nah, pas di awal tuh Mas pakai VR ya. Terus mereka dihadapkan dengan skenario tertentu. Dan habis itu mereka lepas gitu kan. Nah, terus kemudian di blend dengan blended learning, metode blended learning. Nah, metode blended learning ini kan macamnya ada banyak nih. Misalkan si murid bisa pindah dari pos 1 ke pos 2, terus ke pos 3, atau mungkin bisa dibikin metodenya focus group discussion gitu kan. Jadi kelompok A sama kelompok B walaupun bahasannya sama tapi skenario-nya beda. Nah, mereka bisa discuss tuh di situ. Nah, kayak gitu. Oh, I see. Iya sih, bener juga. Ya, dulu sih gue juga bayangannya kalau VR harus VR terus, padahal kan iya bener juga, enggak bisa dikombin sama yang lain gitu. Jadi kayak si VR tuh kayak preambul gitu ya, kayak si guru tuh kadang kan ada yang metodenya cerita biar orang interest kan, muridnya cerita pakai VR terus baru masuk ke pengajaran sebenarnya gitu. Nah, Nes, ini ada yang nanya nih, ada beberapa pertanyaan nih. Apakah bisa dibuat low budget? Sebenarnya kalau ini menyambung sama pertanyaan gimana sih cara akses Milea Lab. Jadi si Milea Lab ini bisa diakses lewat situs ya, milealab.com. Double L. Ya, betul. Berarti lu web based berarti ya? Enggak, jadi teman-teman kalau yang mau buka Milea Lab, mau nyoba Milea Lab, langsung ke websitenya aja. Nanti itu ada di pojok kanan atas ya, itu ada yuk coba. Nanti itu tinggal diisi aja.
nanti dia bakal ngirim email buat installernya untuk yang di laptop sama untuk yang di smartphone. Nah, gitu. apakah bisa dibuat low budget? Setahu gue sih ini pricing lu kan ada yang free ya. Mulai dari free sampai paling mahal adalah 25 juta per tahun dan itu langganan ya. Itu buat satu sekolah. Oh iya ini ada ininya ya, apa namanya? User tuh jumlah siswanya ya. Iya, sama gurunya juga ya. 5 lisensi ini berarti lisensi buat pembuatnya kan? Oh, betul. Yang paling mahal itu adalah buat 3.000 siswa. Yang paling murah gratis itu satu siswa ya berarti. Kalau gratis sebenarnya semuanya bisa download. Cuma ada beberapa fitur yang masih kita lock sih. Oh, gitu. Kayak freemium ya, lu bisa nyoba. Tapi lu kalau kayak main game mah lu beli item gitu ya. Iya betul. Item terus lu bisa dapat semua fiturnya. Oh, I see. Nah, cuma kan sekarang sampai saat ini kita masih mengkomersialisasikan license ini ke sekolah-sekolah. Jatuhnya kan emang ranahnya masih B2B ya Mas ya. Nah, cuma memang kalau misalkan dilihat dari price list-nya itu, kita benar-benar gimana caranya itu low budget banget gitu. Terjangkau lah ya. Terjangkau banget. Kayak tadi sempat gue singgung kan bahwa rata-rata sekolah mengeluarkan satu tahun itu 45 sampai 50 juta ya untuk media pembelajaran. Nah, atau untuk edtech gitu ya. Nah, sekarang gue gimana caranya gue ngepres itu gitu kan. Iya. Bahkan untuk sekolah yang siswanya tadi yang lu lihat itu yang siswanya 3.000 gitu ya, which is yang banyak banget kan. Itu yang nggak nyampe 50 juta gitu loh. Dan ini lu dapat tools buat bikin dan lu dapat cloud-nya juga kan? Iya, dapat. Jadi si kasarnya langganan selama lu berlangganan, lu bisa bikin, bisa ngakses yang udah pernah dibikin atau bisa diedit, ditambahin dan segala macam gitu kan. Yes. Jadi langganan lu tetap ya sistem langganan. Kalau langganan kan lu terikat dan lu bisa minta bantuan kapanpun sama si Milea Lab-nya, si Sinta VR-nya kan. Betul. Betul. Nah, dan di tahun pertama Mas Wiku, kita di tahun pertama service-nya itu kita justru ada ini. Kita pakai sistem co-creation sama sekolah. Oh, ini ya webinar ini ya, pelatihan ya? Iya, pelatihan dan juga templates. Oh, I see. Jadi nggak dilepas lah gitu ya kasarnya iya, nggak kita lepas. Lu emang ngincernya sampai itu tadi ya, junior high school ya? 12 tuh SMA. SMP nggak SMA ya? SMA dan SMK. Lu hanya sampai situ atau lu sebenarnya pengen ke kuliah juga? Kenapa nggak ke kuliah atau nggak nggak tahu, mungkin ke ini kali akademi perawatan, akademi angkatan darat kali. Semua lu bisa bikin simulasi perang gitu, pemetaan wilayah perbatasan, kalau keamanan gimana lu pakai VR, harus ke sini ada pohon gitu kan. Gua tahu karena si DS kan dulu pernah bikin hackathon ya, dan hackathonnya buat TNI gitu. Rata-rata tuh API yang disediakan adalah yang berhubungan dengan bukan ransom, persediaan atau enggak data pegawai. Tapi jarang sama yang langsung direct ke tools buat perbatasan, ada sih yang bikin yang menang akhirnya. Tapi tidak ada yang buat kayak tadi tuh simulasi tertentu lah gitu. Ada sih yang bikin satu, dia kalau nggak salah simulasi truk gitulah, kayak belajar ini truk medan yang ekstrim lah gitu. Tapi yang modul lengkap gini gue sih belum ada harusnya, karena waktu dulu lu ikutan lu mungkin menang hackathon ya kali. Jadi kenapa lu nggak sampai ke kuliah sih, maksudnya? Atau emang kurikulumnya belum lu pelajari atau belum gimana atau gimana? Ya, pertanyaannya bagus banget nih Mas. Kenapa kita sampai saat ini belum dan emang kita belum kepikiran untuk menjadikan Milea Lab ini bisa digunakan di perguruan tinggi ya? Karena kalau kita ngomongin K12 nih, area K12, itu kurikulumnya udah ajak Mas, udah pasti.
Yes, ya yes, kan? yes. Udah terpusat, udah pasti gitu diajak, walaupun metode-metodenya beda, cuma kurikulumnya udah pasti gitu. Nah, Hmm. sekarang kalau misalkan kita ngomongin universitas nih, wah itu macem-macem, gila variasinya banyak banget. Dan juga kebutuhannya mereka bukan lagi sekedar, mungkin ya kebutuhan mereka bukan lagi sekedar cuma dipakai di preliminary sebelum ngajar gitu ya, 20 Iya, iya, menit, iya. tapi mungkin kebutuhan mereka akan lebih Benar juga advance sih, lagi. advance. Ya, pasti Mereka sih. mungkin butuh haptic misalkan, Iya, kayak iya, misalkan iya. kalau kita ngomongin kita mau bikin VR nih buat misalkan ya buat kedokteran gigi misalkan. Nah, Hmm. lu bayangin nggak sih kalau misalnya kita bikin konten VR untuk kedokteran gigi, misalkan praktek istilahnya ngebor gitu ya. Nah, ngebornya itu sendiri Berapa lama? dia Oh, mesti exact banget loh Mas. oh, I see, Kayak I lu see. Ya, betul, betul. kemiringan ini Benar, tangan lu, benar. terus apa namanya? Yang gue tahu ya, kalau misalkan di kedokteran gigi dia mesti nempel jari manisnya tuh Iya, 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 kemana iya. supaya nggak sakit. Oh, I see, I see. Terus pas dia dibor, kalau kedalaman pasiennya sakit, nah ekspresinya gimana? Nah itu udah kompleks banget. Iya, iya. Gitu. Benar, benar, benar. Dan sampai saat ini sih kita masih belum nemu caranya gimana supaya kompleksit apa namanya sistem sekompleks itu bisa dijadiin dalam satu platform Iya, 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 iya. gitu. Makanya kita fokus dulu nih ke K12. Kalau emang apa namanya ya bisa dipakai dan sukses gitu, fiturnya kita tambahin terus. Nah, kalau Iya, untuk iya. universitas biasanya sih kita emang ada beberapa yang kerjasama dengan universitas, cuma jatuhnya customize, Mas. Sesuai dengan request si kebutuhan si Yes, universitas itu seperti apa? Iya, iya, yes. iya. Karena beda-beda. Iya, iya. 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 Ini tadi sih, ini ada nyambung juga yang nanya tadi kan lu bilang ditambah-tambahin terus tuh kontennya. Usul Mm, dong nih dibikin seri kedua dan seri berikutnya. Jadi si template lu tuh berarti pasti diupdate kan? Seberapa sering lu bikin updates kayak template itu, kayak misalkan tadi, oh ternyata lu bakal nambah angkringan yang di Manado gitu misalkan, nggak cuma Jogja doang. Ada modul tambahan Candi Borobudur misalkan kayak uh, gitu. Seberapa sering lu ngupdate si itu? Jadi kan dalam setahun tuh mungkin si sekolah berlangganan tuh dia kebayang kan, oh lu bakal mengupdate 3 bulan sekali, berarti tiap pengajaran gue bisa bervariasi nih untuk mm, setiap kelas, misalkan setiap mm, angkatan mm, kelas atau gimana gitu. mm. Kalau aset kita seminggu sekali Mas update. Oh, nice. Iya, cepet kita. Seminggu sekali update karena eh kalau bisa dibilang dapurnya dapurnya Melia Lab Iya ini memang. kita udah bikin sistem untuk optimisasi aset gitu. I Jadi see. aset yang kita bikin, kita push dan itu harus optimize untuk smartphone. Jadi supaya nggak Oh, berat di berat, HP. benar, benar, benar. Nah, terus Oh, I see. kita juga punya sistem sebenarnya ketika sekolah itu udah pakai license kita, mereka sebenarnya bisa upload 3D mereka sendiri kalau mereka punya. Oh, oh gitu. Iya, Oh, lu bisa bisa. Ininya gimana? Ditaruh di cloud lu atau gimana gimana ini ya prosesnya? ditaruh di cloud kita. Nah, terus juga Oh, kalau sekolah yang udah beli license komersil kita, nanti hmm. mereka bisa ada pilihan kan masuk ke institusi sekolahnya mereka gitu kan. Nah, Oh, terus mereka klik, nah terus mereka misalkan bikin template nih, hmm. template A gitu kan ya, misalkan belajar sejarah Majapahit gitu kan. Nah, template yang mereka bikin ini itu mereka bisa keep buat si institusi sekolahnya mereka. Nah, terus Oh, mereka bisa nanti mereka bisa set for public, hah? artinya gue bisa sekolah lain bisa ngakses, atau set untuk institusi dia, kalau ada sekolah lain mau ngakses mereka mesti beli. Oh, kayak marketplace gitu ya? Yoi, yoi. Kreatornya. Wah, itu seru tuh, Nes. Jadi Jadi lu misalkan beli, kayak, ya iya, misalnya beli 50.000 gitu kan, tapi template mas, template iya, ya, iya. jadi Iya, bukan bukan maksudnya bukan eh, satuan asetnya. justru ini jadi kayak jualan template, lu bisa bisa ngebuka juga buat para kreator template. Jadi Iya, kayak kayak Shutterstock tapi buat VR gitu. Jadi lu jadi gue bikin template-template dan lu jadi marketplace buat si template-template, orang bisa 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 beli karena mungkin kan eh
lu mungkin lu bisa ngupdate, tapi kan kalau itu dibuka publik, orang karya-karya orang tuh yang aset-asetnya mungkin yang nggak kepikiran sama lu gitu, kayak Dinda mungkin pernah jalan-jalan kemana terus wah ini bagus nih tempatnya buat jadiin template biar orang mungkin bisa experience, kan seru juga tuh sebetulnya. Iya. Nah, that's why kita juga mikirin si marketplace template ini sebenarnya salah satunya misi kita sama Millia Lab ini, kita pengen banget ngebantu guru-guru honorer, Mas. Oh, I see. Jadi misalkan di sekolah-sekolah ini kan banyak banget sebenarnya guru-guru honorer yang secara skill mereka nggak kalah lah untuk IT-nya. Istilahnya mereka bisa di jam-jam yang misalkan kosong gitu ya, agak lenggang, mereka bisa ke lab komputer bikin gitu kan. Dan habis itu mereka aset pengajaran oleh ibu guru Budi di SD mana gitu ya. Iya, betul, Mas. Nice, keren sih. Gitu. Gua mikirnya udah bisnis, lu pikirnya pendidikan, beda banget nih kita. Gue bikinnya open buat publik, karya ini lu opennya buat si guru-gurunya, tapi keren tuh bener, jadi dia bisa kayak jualan modul pengajaran ya, jadi yang udah ada template. Nice sih, bener-bener. Ini ada yang komentar sih, dia katanya tertarik dengan virtual reality, dia pernah skripsi berkaitan dengan VR untuk pasien stroke. Mantap. Wah, keren. Ya. Terusin aja, terus bikin produknya dari skripsinya, bener. Atau kontak aja nih Andes, dia bisa bikin template nih buat ini VR. Kalau untuk Syaraf, gue beberapa kali pernah dipanggil sama Perdosi, Persatuan Dokter Syaraf Indonesia. Mereka emang lagi cari loh. Jadi kalau tadi ada teman yang nanya pernah bikin, sebenarnya Perdosi juga. Gue kalau nggak salah 2 kali waktu itu di Bandung sekali, di rumah sakit yang di Bandung sekali, terus kemudian di Cirebon sekali, itu sama Perdosi juga. Jadi mereka emang lagi nyari nih VR untuk terapi stroke, tadi benar, schizophrenia, stroke, vertigo yang lagi dicari sekarang. Itu gue baru tahu tuh. Iya ya. Gue kirain tuh dokternya yang ya itu, gue mikirnya VR-nya yang bedah lah apalah ya. Ternyata yang buat terapi juga bisa ya pakai VR. Bisa banget. Iya sih. Wah, kayaknya bisa bikin sesi khusus tuh. Pendidikan VR dan terapi. Terus ini ada juga yang nanya tanggapan sekolah seperti apa. Sebenarnya tadi udah kita jawab ya. Rata-rata muridnya suka. Si gurunya gue lihat dari foto-fotonya sih yang lu share tuh di Facebook. Rata-rata semua gurunya excited ya. Maksudnya mungkin mereka berpikir bahwa ternyata nggak sesulit itu ya, gue bisa dengan spek gue yang segitu, udah ada platformnya enak, gue tinggal drag and drop, terus semuanya bisa di HP dan HP-nya di smartphone-nya yang nggak harus high-end kayak gitu-gitu kali ya. Iya, bahkan waktu itu kita pernah ke Sragen, Mas. Waktu kita ke Sragen, Mas Iku, itu ini kampungnya kakak ipar gue tuh, Sragen. Iya. Kok kampung? Iya, desa-desa. Iya. Terus? Kita pernah ke Sragen waktu itu. Sempat waktu itu sebenarnya ada sedikit miskomunikasi bahwa kita kan bilang ya udah nanti para pesertanya bawa laptop sendiri-sendiri ya gitu. Nah terus kemudian dari sekolahnya, kita ada lab komputer gitu kan. Ya udah pakai lab komputer aja. Nah pas kita datang ternyata komputernya itu adalah komputer buat UNBK, Mas. Waduh. Lu bayangin ya, nggak ada ya, itu kayak mini PC aja kan. Buat ya mini PC kan, maksudnya hanya untuk itu doang biasanya kan, nggak ada segala macam. Iya, jadi prosesornya udah i7 sih emang, cuma kan RAM-nya dikit banget, terus dia cuma pakai internal graphic card. Terus gue udah deg-degan kan, anjir nih gimana nih. Terus pas kita coba, alhamdulillahnya itu lancar. Nice. Lancar. Iya, jadi memang nggak butuh spek yang tinggi gitu kan, karena memang sudah kita solve dengan kita nyangkutin semuanya, proses hampir semuanya di cloud gitu. Asal dia terkonek internet udah bisa ya. Ya, yang penting internetnya stabil aja sih, nggak butuh yang gede-gede banget. Ini ada satu kelewat nih, lupa gua. Dia paling awal. Menurut gua kayaknya metode VR ini untuk kegiatan dan kebutuhan pendidikan bisa terbantu.
e-learning kayaknya udah lebih dulu beradaptasi. Oh, ini mungkin maksudnya mungkin bisa diintegrasiin kah apakah sama e-learning, atau kalau yang e-learning misalnya lu ada juga nggak sih? Kan lu kemarin tuh lu jalan-jalan kan ngajarin suka lokasi, tapi ada juga kebutuhan kayak Mas lanjutan nih, Mas kemarin kan udah datang nih, saya ada tim saya yang mau belajar lagi, bisa nggak remote misalnya kayak pakai webinar atau segala macam, lu ada juga untuk itu atau? Bahkan ya justru kebanyakan remote. Justru kebanyakan kita pakai mes online open course. Jadi pakai ya justru kebanyakan kita online, Mas. Oh, I see. Jadi roadshow itu misalkan ya sehari gue datang nih 4 jam kan tuh ya, 4 jam. After that guru-guru pesertanya kita kasih tugas. Oh. Jadi kita kasih jeda 2 minggu gitu kan, kita kasih tugas supaya mereka bisa dapat sertifikat dari kita. Oh, I see. Nah, I see. pas masa tugas itu ya udah kita bimbing online, gimana nih caranya gitu kan. Nah, terus kebetulan juga tahun ini kan kita lagi mulai ngadain kompetisi nih buat guru-guru seluruh Indonesia. Namanya kompetisi 1000 guru pionir VR. Nah, kebetulan karena si COVID ini juga menghalangi kita untuk muridnya presentasi ke Jakarta, jadi kita ngelakuin semuanya online. Dan alhamdulillahnya itu sukses sih. Jadi memang kalau di blended dengan e-learning pun gue rasa ya bisa banget gitu. Kayaknya kita harus kolaborasi nih. Soalnya si Daily Social lagi bikin ini juga platform incubation sama hackathon online. Dan itu sebelumnya bisa di switch jadi apa namanya? Webinar atau pendidikan atau segala macam ya. Jadi bisa di switch jadi e-learning sebetulnya, karena modulnya kan incubation kan sebetulnya e-learning kan, tapi fokusnya biasanya digunakan untuk bikin startup lah kasarnya gitu. Nah, ini, wah menarik tuh, bisa juga nih kita bikin apa namanya incubation gitu buat guru-guru bikin ini modul template VR. Seru. Nah, iya menarik tuh Mas. Ya, ini langsung. Iya. Wah, dari diskusi gini malah kita dapat ide nih. Ini tadi mungkin baru gabung ya, tapi ada hal yang menarik sih yang ditanya ini. Ini sebetulnya karena sudah waktunya jam 8 nih, kayaknya pertanyaan terakhir dari Mas Ahmad Sugiarto. Pakai apa dan gimana? Ini sebenarnya udah dijawab. Bisa pakai aksesnya via web, download toolsnya, bisa pakai PC, nanti di asalnya diekspornya bisa ke handphone ya, bisa di handphone atau bisa juga di laptop lagi untuk akses kontennya itu bisa. Nah, pertanyaan dia lanjutannya yang menarik, bisa nggak ke HP dan di-view-kan ke lokasi di sekitar kita? Mungkin maksudnya adalah, gue nggak tahu sih yang dimasukin apakah ada elemen AR-nya sama VR-nya atau VR doang nih yang di si Milea Lab. Mungkin maksudnya screencast kali ya. Jadi apa yang dilihat sama orangnya bisa dilihat sama gitu kan. Bisa di screencast aja. Karena kan Android kan pakai aplikasi caster aja. Itu bisa di screencast ke sana. Yang dilihat di headset VR-nya bisa dilihat juga oleh jadi misalnya mungkin ininya skenario-nya adalah si gurunya pengen ngejelasin yang dilihat si siswanya kali ya. Oh ini ini lagi ngerjain tugas ini, nah yang sini tuh bener dia ada dua screen gitu kali ya. Berarti bisa ya. Kalau yang tadi untuk AR sebenarnya ini VR doang ya, belum ada integrasi ke AR ya. Kayak misalkan gue nggak tahu juga sih gimana caranya, mungkin yang tadi tuh titik-titiknya ternyata lu bisa sambil jalan terus lo pakai handphone lokasinya di mana ada dia ngebaca environment tertentu gitu, terus integrasinya sama si modul VR-nya belum ada ya kalau AR. Nah, pertanyaannya bisa gue jawab dengan sangat singkat, Mas. Itu udah ada Mas teman kita. Oh, udah ada. Jadi yang bikin, jadi kan kalau Milea Lab ini VR platform. Nah, kalau teman-teman nanti mau nyoba ngulik-ngulik augmented reality platform, itu ada loh namanya Assembler. Oh, Assembler. Wah, ya gua. Itu dari Bandung. Itu kayak Milea Lab juga, cuman dia fokus ke augmented reality. Oh, I see. Itu Indonesia juga.
Jadi kalau ditanya Iya. kenapa, bisa nggak apa namanya Millennial punya menu AR nggak? Malah justru gue kepikirannya jualannya sepaket sama Oh, assembler. iya. Iya, Wah, iya, iya. sama-sama kan, gila loh. Iya, iya, iya. Oh, Iya. assembler. Oh, tapi dia cuma di App Store ya? Eh, Oh, Android, ada deh. Ada. Android Iya, ada iya. dia. Nah, Oh, iya, 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 iya. Iya, iya, bener sih. Ini bisa integrate. Ini banget. gitu. Karena juga kalau untuk kita ngomongin sekolah gitu ya, tindakan kelas, ya tergantung kebutuhan mereka sih Mas Wiku. Mereka mau pakai Hmm. VR apa mau pakai AR. Nah, kebutuhannya beda-beda nih. Kalau misalkan Hmm. lo mau ngedetailin doang gitu ya, nah pakai Hmm. AR cocok. Cuma kalau misalkan Oh, lo iya, iya. Benar-benar. maunya full skenario kayak yang tadi gue ceritain gitu ya, kayak, cerita full skenario gitu-gitu segala macam, nah itu pakainya VR gitu. Ya, ya, Itu kebutuhan sih sebenarnya. benar-benar tergantung ininya ya. Si gurunya mau ambil angle-nya apa gitulah kasarnya ya. Betul. Iya. Balik lagi tadi ke pedagoginya, kebutuhan si murid-murid di kelas itu kayak gimana gitu. Hmm. Siap. Oke, kayaknya waktu kita udah times up nih. Seru juga nih Nes. Kayaknya mungkin kapan lagi gue ngundang lagi ya. Tapi temanya mungkin bisa yang lebih spesifik. Kalau sekarang kan general gitu. Nah terakhir boleh dikasih tahu aja Nes. Kalau mau ngontak lu apa? Di mana Instagram lu atau Instagram Sinta VR apa sama Milea Lab-nya juga bisa diakses lewat apa aja. Mungkin tadi ada yang kelewatan juga. Boleh. Iya, buat teman-teman yang mau ngontak gua, bisa ke Instagram gua aja namanya ya cari aja Andes Rizky, di situ ada Major Tom 2.0 itu Instagram gue. Lawan banget sukanya David Bowie ya. Major Tom 2.0 itu Instagram gua, tinggal chat aja di situ. Atau kalau misalkan teman-teman mau lewat Facebook juga ada Facebook Sinta VR dan juga Facebooknya Millennial Lab. Kita lebih banyak aktif di Facebook sebenarnya karena guru-guru tuh sebenarnya lebih banyak aktif di Facebook ya. Terus di Facebook juga ada grup namanya Millennial Lab VR Educator. Jadi kalau teman-teman mau gabung ke grup itu silakan gabung. Di situ ada pertanyaannya dijawab aja. Nanti kalau teman-teman udah gabung di grup Millennial Lab VR Educator, di situ nanti ada istilahnya promo-promo. Di situ teman-teman mungkin bisa dapat akses premium 1 bulan. Lumayan kan buat nyoba. Buat ngetes nyoba-nyoba. Iya. Habis itu terus tagihan kan langsung langganan. Iya. Oke, sip. Terima kasih, Nes. Thank you banget. Ini seru sih. Sama-sama. Hiburan masuk ngobrol seru gini, gue juga jadi semangat nih buat bikin si Kamis Teknonya lanjut minggu depan lagi. Thank you Andes, thank you buat yang udah nonton. Terima kasih udah nonton Kamis Tekno. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, loncengnya juga dinyalain. Jadi kalau ada acara-acara dari kita yang online, juga ada konten-konten dari kita, bisa langsung dapat notifikasinya. Sampai jumpa di minggu depan, di Kamis Tekno minggu depan. Temanya dan segala macamnya ikutin aja akun sosial media Daily Social juga, nanti akan ada pengumumannya di sana. Sampai jumpa, terima kasih, bye-bye. Bye, thank you Mas Wiku, thank you teman-teman.